Cek 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 cek. Halo sobat Mime, kita gas lagi dah Shelang. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja supaya bisa upload lancar terus. Yuk, langsung aja kita gas. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Shelang pun mengadakan acara perekrutan bersama dengan dirinya bergabung dengan pangeran kelima. Tapi setelah Shelang melakukannya selama 1 bulan full, ternyata tidak ada satu orang pun yang mau bergabung dengan mereka. Dan sekalinya ada, itu adalah seorang pengemis. Bahkan pengemis ini dia juga memiliki reputasi yang sangat amat buruk. Dia bermodus menjadi seorang peramal hanya untuk menyentuh bemper para wanita. Bahkan dia juga suka sekali jajan dan tidak pernah bayar hingga membuat dirinya menjadi incaran bagi para wanita-wanita nakal. Bahkan saat ini datang seorang wanita yang langsung menghajarnya, menggeplaknya, menimpanya karena wanita ini dia menagih uang sewa yang belum dibayarkan. Dan di sini wanita ini dia pun meminta uang sewa itu, dan jika tidak diberikan dalam waktu 1 minggu maka pria tua ini dia akan dikebiri. Dan setelahnya wanita itu dia pun pergi. Dan melihat itu semua, di sini Shelang dia pun juga cukup terkejut ketika dia melihat orang tua ini setelah dia ditimpa, digeplak ternyata masih baik-baik saja, membuat Shelang dia pun juga kagum dengan daya tahan yang dimiliki oleh orang tua ini. Tapi di sini Shelang setelah dia melakukan sebuah pengecekan, dia pun sadar betul kalau orang tua ini bukanlah orang biasa, hingga membuat Shelang dia pun memutuskan untuk merekrut orang tua ini. Selamat dan kau bisa bergabung dengan kami, ucap dari Shelang. Dan melihat dirinya yang direkrut oleh Shelang membuat orang tua ini dia pun sungguh sangat senang, dimana dia mengatakan kepada Shelang kalau Shelang memiliki mata yang sangat amat luar biasa bagus. Dan di sini orang tua ini dia juga meminta kepada Shelang untuk dibayar di muka. Dan itu membuat Shelang dia pun bertanya berapa uang yang dibutuhkan. Dan untuk orang tua ini dia hanya meminta beberapa koin perak hanya untuk membayar jasa dari wanita itu demi mengamankan si Tony kecilnya. Waduh. Dan setelahnya pria itu ia pun kembali lagi bersama dengan Shelang. Dan itu membuat Shelang dia pun mengatakan kepada orang tua ini, mulai hari ini orang tua ini akan menjadi juru tulis di tempatnya, di tempat pangeran kelima. Dan dia juga akan diangkat menjadi pejabat tingkat 7. Dan tentunya apa yang diucapkan oleh Shelang menarik perhatian bagi mereka semua. Bagaimana mungkin seorang pengemis bisa menjadi pejabat tingkat 7? Dan hal senada pun juga diucapkan oleh Pak Tua Kasim. Bukankah sebelumnya Shelang memberikan sebuah persyaratan tertentu untuk dapat membuat mereka bergabung dengan pangeran kelima? Tapi untuk Shelang dia nggak peduli dengan itu semua. Syarat-syarat itu bisa disusul nanti, ucap dari Shelang. Dan di sini Shelang dia juga mengucapkan selamat kepada Pak Tua ini untuk bergabung dengan mereka. Dan Shelang juga mengatakan kepada orang tua ini, pasti orang tua ini juga memiliki rekan-rekan yang sangat amat berbakat. Jadi, bisakah dibawa ke sini? Ucap dari Shelang. Dan untuk orang tua ini, dia pun membenarkan kalau dia telah berkeliling dunia, dan dia juga mengatakan kalau dia punya banyak sekali rekan-rekan yang sangat amat berbakat. Jadi, jika Shelang mau, maka dia bersedia untuk dapat membawanya. Yang membuat Shelang dia pun meminta kepada orang tua itu untuk membawanya. Tapi di sini orang tua ini dia mengatakan kepada Shelang kalau dia tentunya membutuhkan biaya untuk melakukan sebuah perekrutan itu, yang tentunya itu sebuah enggak gratis. Dan itu membuat Shelang dia juga bertanya berapa biayanya 1 koin perak untuk 1 orang, dan dia punya 10. Baiklah, bayar, ucap dari Shelang. Dan benar saja setelah dibayar oleh Shelang, orang tua ini dia pun langsung pergi ke tempat di mana dia tinggal. Dan di tempat inilah dia pun langsung mengatakan kepada rekan-rekannya, teman-temannya, saudaranya kalau dia punya lowongan pekerjaan dan mereka semua akan menjadi pejabat kekaisaran. Ucap dari orang tua ini yang tentunya membuat rekan-rekannya yang bentuknya aneh-aneh ini mereka semua pun tidak percaya bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Tapi di sini orang tua ini dia pun mengatakan jika mereka ingin bergabung dengan pekerjaan ini maka mereka semua juga harus membayar 1 koin perak. Dan jika kalian tidak punya uang, kalian bisa meminjamnya pakai uangku dulu, tapi ingat ada bunganya 10%. Ucap dari pengemis tua ini. Dan benar saja tak butuh waktu lama, sekitar 1 jam kemudian orang tua ini dia pun datang bersama dengan 10 pengemis lainnya. Dan mereka semua datang dalam kondisi yang aneh. Tapi melihat ini semua membuat Shelang dia pun juga menyadari kalau mereka semua ini memang memiliki bakat yang luar biasa. Dan di sini Shelang mengatakan kalau mereka semua dapat bekerja untuk dirinya.
Yang membuat di sini Pak Tua ini dia pun langsung mengatakan kepada rekan-rekannya kalau yang ada di hadapan mereka adalah sekretaris utama dan mereka semua akan bekerja di bawah dari orang ini. Ucap dari Pak Tua Zubu, namanya Zubu, Lan Zubu, yang membuat mereka semua kini mulai berlutut di hadapan dari Shenlang. Namun melihat Shenlang yang malah merekrut para pengemis tentunya membuat orang-orang yang ada di kota ini, di tempat ini mereka semua menyibir Shenlang dan juga Pangeran Kelima. Bagaimana mungkin mereka malah merekrut para pengemis? Tapi untuk Shenlang dia nggak peduli dengan itu semua karena dia tahu orang-orang ini mereka semua sangat amat terbakat. Dan karena hari ini dirasa sudah cukup, Shenlang dapat kembali pulang ke kediaman Pangeran Kelima bersama dengan 11 orang pengemis. Dan setibanya di kediaman dari Pangeran Kelima, di sini Pangeran Kelima dia pun kaget ketika dia melihat orang-orang yang dibawa oleh Shenlang. Mereka semua bentuknya aneh-aneh hingga membuat Pangeran Kelima dia pun bingung kenapa Shenlang malah merekrut orang-orang aneh seperti ini. Tapi ya sudahlah, di sini Pangeran Kelima dia nggak punya pilihan lain selain membiarkan mereka semua ada di tempat ini. Anggap aja ini rumah kalian, ucap dari Pangeran Kelima. Dan di sini Pangeran Kelima karena memang dia nggak punya seorang pelayan, dia pun yang akan mengantar secara pribadi orang-orang ini. Ayo semuanya ikutlah dengan diriku, ucap dari Pangeran Kelima. Dan kini Pangeran Kelima dia pun diikuti oleh 11 orang aneh. Namun di sini untuk orang-orang ini, para pengemis, ketika mereka melihat kediaman milik para bangsawan, mereka semua pun kaget. Mereka tidak menyangka kalau ternyata kediaman para bangsawan semegah ini. Bahkan mereka juga sempat berniat untuk dapat menggerogoti tembok yang ada di tempat ini. Namun di sini Pak Tua Zubu dia pun bertanya kepada Pangeran Kelima di mana mereka bisa tinggal. Selama ada atap semua baik-baik aja, ucap dari Zubu. Namun untuk Pangeran Kelima dia pun mengatakan kalau mereka semua dapat tinggal di setiap kamar yang ada. Yang tentunya membuat para pengemis ini mereka semua sungguh sangat senang. Tapi ketika mereka akan memasuki kamar mereka masing-masing, mereka semua langsung dihentikan oleh Luobing. Dan sini Luobing dia pun tidak mengizinkan mereka semua masuk kamar itu. Dan sini Luobing dia pun mengatakan kepada mereka semua kalau mereka semua harus mandi dulu. Mandi, bersihkan, potong rambut dan juga buang semua baju-baju kalian, ucap dari Luobing. Dan Luobing gak akan mengizinkan mereka masuk dalam kondisi aneh seperti ini. Dan karena Luobing gak bisa melakukannya sendiri, di sini dia pun dibantu dengan pasukan yang dimiliki oleh Putri Ninja. Dan benar saja kini para pengemis mereka semua langsung dibersihkan, digosok, dicukur, dibotakin dan juga dirawat oleh para pasukan dari Putri Ninja. Namun melihat Shenlang yang membawa ini semua membuat Pangeran Kelima dia pun bertanya apa maksud dari ini semua. Namun di sini Pangeran Kelima dia pun juga bertanya kepada Shenlang apakah ada motif tertentu kenapa Shenlang membawa orang-orang yang seperti ini. Tidak, sambut dari Shenlang. Dan tentunya hal itu membuat Pangeran Kelima dia pun bingung kenapa Shenlang melakukan ini semua. Tapi melihat Pangeran Kelima yang bengong membuat Shenlang dia pun bertanya apakah Pangeran Kelima dia percaya dengan dirinya. Ya, ucap dari Pangeran Kelima. Pangeran Kelima dia pun mengatakan kalau dia sangat percaya dengan Shenlang, bahkan dia lebih percaya dengan Shenlang daripada dirinya sendiri. Yang membuat Shenlang dia pun mengatakan baiklah kalau begitu, bagus. Di sini Shenlang dia pun mengatakan kalau mereka semua walaupun bentuknya aneh tapi mereka semua memiliki bakat yang tiada tara. Apalagi untuk Pak Tua Lan Zubu. Dia adalah orang yang sangat amat luar biasa. Dia memiliki pengalaman yang luar biasa di luar sana walaupun dia tidak memiliki pendidikan formal, ucap dari Shenlang. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Shenlang yang merekrut para pengemis telah sampai ke telinga dari Kaisar, yang membuat Kaisar dia pun benar-benar shock, kaget dan marah dengan apa yang dilakukan oleh Shenlang. Bagaimana mungkin Shenlang dia merekrut para pengemis, yang membuat Kaisar dia pun marah dan bertanya dengan apa maksud dari ini semua. Apakah kau ingin memprovokasiku, ucap dari Kaisar yang memang tidak memberikan orang-orangnya kepada Pangeran Kelima. Dan di sini Kaisar dia juga mengatakan, Shenlang, kau harus memberikan sebuah penjelasan yang bagus kepada diriku. Jika tidak, maka 11 orang itu mereka semua akan aku singkirkan, ucap dari Kaisar. Dan di sini Kaisar dia juga menyarankan kepada Shenlang untuk pulang saja kepada keluarga Jin karena aku tidak bisa memanfaatkanmu, ucap dari Kaisar. Namun di sini Shenlang dia pun tidak memperdulikan apa yang diucapkan oleh Kaisar. Justru malah dia meminta kepada Kaisar untuk dapat mengizinkan 11 pengemis yang ia bawa untuk mengikuti ujian kekaisaran. Dan tentunya apa yang diucapkan oleh Shenlang membuat Kaisar dia pun benar-benar kaget dan marah dengan apa yang diucapkan oleh Shenlang. Karena ini adalah sesuatu yang tidak mungkin masuk akal. Namun untuk Shenlang dia pun mengatakan kepada Kaisar kalau Pak Tua Lan yang dia bawa itu bukanlah orang biasa. Walaupun dia tidak memiliki pendidikan formal, tapi dia telah berkeliling dunia dan dia memiliki banyak sekali
sekali pengalaman. Dan itu membuat Shelang dan meminta kepada kaisar untuk memberikan gelar mahasiswa kepada Pak Tua itu. Dengan begitu, maka orang tua itu dapat mengikuti ujian kekaisaran. Ucap dari Shelang yang membuat kaisar dia pun berujar di dalam hati, bagaimana mungkin seorang pengemis bisa mengikuti ujian kekaisaran? Apakah kau pikir ujian kekaisaran adalah sebuah permainan? Ucap dari kaisar. Namun untuk Shelang dia gak peduli dengan itu semua, dan dia tetap meminta kepada kaisar untuk dapat mengizinkan ke 11 orang itu mengikuti ujian kekaisaran, di mana 10 diantaranya akan mengikuti ujian militer, yang tentunya hal itu membuat kaisar dia pun benar-benar kesal karena ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Bahkan untuk mereka saja yang telah berlatih selama 10 tahun belum tentu mereka dapat lolos di dalam ujian itu, apalagi untuk mereka yang belum pernah mengikuti dan juga berlatih seni bela diri. Tapi untuk Shelang dia pun mengatakan kepada kaisar bahkan dia siap untuk dapat bertaruh dengan kaisar, yang membuat kaisar dia pun gak habis pikir dengan apa yang ada di pikiran dari Shelang. Dia pun bingung dengan apa yang ada di otak dari Shelang. Namun di sini kaisar dia juga bertanya apakah Shelang serius ingin bertaruh dengan dirinya, dan hal itu pun dibenarkan oleh Shelang, di mana dia siap untuk dapat meninggalkan pangeran kelima dalam hal memperebutkan tahta jika saja 11 orang itu gagal di dalam ujian itu. Dan itu membuat kaisar dia pun meminta kepada Shelang untuk membuat surat perjanjian, dan benar saja kini Shelang dia pun melakukannya. Dia pun menulis tepat di hadapan dari kaisar, yang membuat kaisar yang melihatnya dia pun mengatakan kepada Shelang kalau ini adalah sesuatu yang luar biasa, dan dia juga menyarankan kepada Shelang jika saja Shelang ingin menarik kata-katanya maka dia akan menganggap ini semua batal. Tapi Shelang dia tetap dengan pendiriannya, yang membuat kaisar dia pun tersenyum dengan apa yang diucapkan oleh Shelang. Baiklah, di sini kaisar dia pun menyetujui permainan yang telah diberikan oleh Shelang. Tapi untuk Shelang dia juga bertanya kepada kaisar, lantas bagaimana jika dia berhasil melakukannya, membuat 11 orang itu lolos di dalam ujian kekaisaran, yang membuat kaisar dia pun bertanya apa yang diinginkan oleh Shelang. Dan Shelang dia pun mengatakan kalau dia ingin tambahan 1000 pasukan yang akan dimiliki oleh pangeran kelima, yang membuat kaisar hilih gak yakin. Tapi baiklah, di sini kaisar dia pun menerima tantangan dari Shelang. Mendengar apa yang diucapkan oleh Shelang, di sini kaisar dia pun pada akhirnya menyetujuinya, menambahkan 1000 pasukan untuk pangeran kelima. Namun di sini kaisar dia juga mengatakan jika saja Shelang gagal dalam menyelesaikan tugasnya, maka 11 pengemis itu akan dihukum dan disingkirkan oleh kaisar. Dan hal itu pun disetujui oleh Shelang. Dan setelahnya Shelang dia pun pergi, yang membuat kaisar dia pun benar-benar sakit kepala dengan apa yang ada di pikiran dari Shelang. Tapi dia menyetujui permainan yang diberikan oleh Shelang. Dan apakah Shelang berhasil melakukannya? Akan kita bahas di part lanjutannya aja, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan di sini gue mau ngasih tahu kalau gue take voice-nya ini nggak pakai iPad karena iPad gue rusak. Dan biasanya gue bikin video ini pakai iPad cuy, tapi sayangnya iPad gue rusak. Nggak jatuh, nggak kenapa, tiba-tiba mati. Dan waktu gua bawa ke tukang servis dimintain 1.800.000 katanya itunya IC NAND-nya, NAND flash, IC NAND flash ya gitulah, 18, dan itu mahal. Buset, mana mungkin gini aing mau ngasih duit 18 untuk perbaikan iPad. Baru kemarin ngambil laptop, sekarang mau perbaikin iPad, dah yang ada kena tempeleng gua. Waduh, udah itu aja untuk part kali ini. Dan jika kalian ada rezeki lebih, bisalah bantu gua di kolom deskripsi, itu ada link Saweria, siapa tahu bisa bantuin nambah-nambah untuk nebus iPad gua di 1,8 juta. Gila. Itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Dan gua take voice pakai HP ini membutuhkan effort yang sangat amat luar biasa. Edan. Nah itu aja, sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.